yang saya agak khawatirkan justru yang tawuran. Tawuran dimasukkan ke barak militer. Justru malah jadi gratis ya? Atau malah mengasah? Coba lihat, kenapa orang tawuran? Coba, Emosi. paman saya pernah bilang tuh sama saya, itulah pentingnya itu apa adanya wajib militer tuh supaya anak-anak muda ini, orang-orang tuanya bukan anak muda lagi, ketika sudah tua masih ada ajaran yang lama itu dibawa sampai tuanya, kedisiplinannya, keteraturannya, ya kan? Tapi kan kita enggak gitu ya. Kita terlalu kalau saya pribadi seandainya ada jalur dulu SMA itu barak militer, saya mungkin mengajukan diri. Jadi gimana Sat rasanya pernah pegang AK-47? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman, sobat Fokaris, sobat UKKI Al-Fatih ITK, sobat Hazen, jamaah Musholla Al-Khair. Malam hari ini kita kembali di series yang kedua tentang permasalahan kenakalan anak muda masuk barak militer. Nah, ini mohon di highlight ya, ini ini bukan kritik, bukan apa, cuman mengkaji. Ada kayaknya ada inspirasi gitu, inspirasi buat kita pemuda kalau kita berbuat kesalahan, kita nakal, bakal dimasukin ke barak. Ini bukan mengkritik, bukan apa ya, cuman ada inspirasi, ada kebijakan yang hebat dari ya. Nah, oke. Tapi sebelum itu kita bersama Ustadz Tengku Laksamana sebagai Ustadz kita, dai kita, narasumber kita. Nah, mungkin kita sedikit flashback tentang yang pertama lah, series pertama, kesalahan pemuda yang jarang disadari lah. Mungkin ada beberapa tentang definisi pemuda, kemudian hal-hal yang paling yang paling fatal lah dalam pemuda, mungkin dalam perzinahan ataupun pernikahan dan lain sebagainya, seputar kenakalan yang seperti itu. Mungkin bisa disampaikan juga Ustaz, bagaimana pendapat antum lagi kemarin, dikaji ulanglah kemarin pendapat sedikit. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Jadi kembali ke masalah yang waktu itu ya, yaitu kenakalan pemuda atau apa kemarin tuh? Kesalahan pemuda yang paling banyak dilakukan. Jarang disadari. Yang jarang disadari ya. Kesalahan yang paling banyak dilakukan itu sebetulnya dia ngikutin temannya. Jadi karena dia ngikut-ngikut temannya, maka kalau temannya bagus, alhamdulillah bagus. Tapi kalau temannya buruk, maka dia ikut buruk. Nah, sayangnya banyak yang buruk, sehingga sangat mudah pemuda itu jatuh kepada keburukan. Kenapa bisa ikut-ikutan? Karena pemuda ini kan dia akalnya masih belum sempurna. Jadi dia itu FOMO. FOMO itu fear of missing out. Ketika semua orang ngerokok, maka dia merasa harus ngerokok. Ketika semua orang pacaran, maka dia merasa bahwa dia juga harus pacaran. Itu namanya fear of missing out. Jadi itu kesalahan utamanya. Kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu agama, maka sangat mudah untuk disetir ya dengan hawa nafsunya dan juga dengan kawan-kawannya gitu ya. Maka itu kesalahan paling besar. Sehingga banyak nanti anak-anak muda yang punya potensi besar ya, dia seharusnya dia punya kecerdasan misalnya. Tapi dia tidak gunakan kecerdasan itu dengan semestinya karena dia terjatuh kepada kesalahan yang biasa dilakukan. Teman-temannya ngajak mabar terus setiap hari. Maka dia akan menyanyiakan waktunya dengan mabar terus tuh. Ya. Temannya ngajak nongkrong terus setiap hari. Dia akan menghabiskan waktunya nongkrong. Padahal dia punya kecerdasan. Ada juga yang punya fisik yang kuat tapi nggak digunakan dengan sebaiknya. Dia punya orang tua yang kaya, jadi dia punya privilege. Misalnya dia mau kuliah di mana, gampang sama orang tuanya. Tapi ternyata harta orang tuanya cuma dipakai untuk foya-foya. Itu kesalahan paling banyak karena apa? Karena ngikutin temannya. Jadi paling bagus itu adalah dia punya pegangan. Dia punya istilahnya ya, jati diri sendiri. Dia punya ideologi sendiri, terus dia pegang. Dan dia nggak usah ikutin kata orang apa,
aku punya fokus ini, aku punya cita-cita ini, jalan terus sampai berhasil. Gunakan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki, karena kita beda-beda ya, masing-masing memiliki kekuatan dan kemampuan dan situasi yang berbeda-beda, tapi semuanya sama dalam artian dia bisa menggunakan itu semua untuk mencapai cita-citanya. Jadi nggak bisa dikatakan, oh enak sih kamu anak orang kaya, gampang. Nah, sedangkan yang ngomong ini dikasih Allah kecerdasan 2 kali lipatnya, kan berarti kan itu saling ini, bisa sama itu. Ya, yang satu kecerdasannya tinggi, yang satu karena orang tuanya mampu, yang satu lagi karena koneksinya di mana-mana, misalnya orang tuanya punya koneksi banyak. Nah, jadi itu bisa privilege atau yang kayak gitu itu bisa mengantarkan dia kepada kesuksesan, tapi sayangnya banyak yang jatuh karena FOMO. Ini apa ini? FOMO dia. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Oh, apa ini? Ini apa ini? Ya Allah. Capek banget. Izin Pak Ustadz. Saya dikejar-kejar Pak Ustadz. Sama Sama guru saya. kenapa? Saya dikira anak nakal, mau dikirim ke barak. Aduh. Ya Allah. Nanti itu Pak. Aduh, gimana nih? Oh, tenang aja. Ya Allah. Nggak akan ketangkep kamu. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, kecepatannya gimana? Ya. Ya kan kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi tidak bisa dikejar memang. Duduk gurunya berdiri, muridnya sudah lari. Kamu tunggu aja di depan gerbang. Ya. Pasti ketangkep dia Ini daripada saat kamu kejar-kejar. waktunya jam belajar dia malah keluar. Enggak Ustadz, itu teman-teman saya. Yang rokok teman saya, yang bolos teman saya, yang main judi teman saya. Tapi karena saya temennya, saya juga ikut dikirim ke barak Ustadz. Gimana Ustadz? Loh, Kan kan- bukan saya yang zolim Ustadz. Dia yang ngerokok dia juga ikut di situ. Tapi kan saya nggak ngerokok Ustadz. Kok saya juga diikut ke barak Ustadz? sekalian aja. Gurunya gimana ini Ustadz? Bagaimana kita bisa tahu kamu nggak ngerokok? Wah, coba sini napasnya sini. Saya Ustadz nggak pernah nyentuh rokok Ustadz. Oh gitu. Iya, dulu kata mama saya kalau kamu nyentuh rokok, jangan kan merokok, nyentuh rokok, mama dari dolerin kamu. Wis. Jadi apa mungkin saya nyentuh rokok Ustadz? Apalagi merokok Ustadz? Berarti kalau nyentuh rokok tuh masuk lagi berarti ke dalam. Iya, mama pun narido katanya. Ya sudah, nggak akan berani aku. Ya kan masa ada teman satu ngumpul saat di belakang sekolah tuh tempat-tempat itu tuh. Ya teman semuanya ngerokok, masa dia nggak ngerokok Ya nggak kan mungkin. saya ikut-ikutan aja, tapi saya nggak melakukan kemaksiatannya Ustadz. Ikut gabung aja nimbrung. Gabung ya? aja. Kita namanya berteman. Masa saya ikut ke barak juga? Tapi dia keluar dari kelas tadi ya? Oh dari kelas sama teman-temannya tadi ini juga. Padahal waktu kelas belajar. Padahal waktu kelas belajar. Ya sudah ke barak kamu. Ini kan tanggal merah Ustadz. Oh iya. Emang tanggal merah barak libur kan? Enggak gitu. Nah ini Sat gimana kalau soal ngirim siswa nakal ke barak nih, boleh nggak sih Sat, atau maksudnya kan lagi rame nih di media sosial nih, anak nakal, terus apalagi tuh anak yang main ML, Mobile Legends maksudnya, Iya. terus anak yang nggak bisa diatur sama orang tuanya, atau orang tuanya nyerah sudah ngedidik anaknya, atau anak itu yang nggak bisa dikasih tahu lah, terus ada lagi rame lah gitu sama KDB ya, Kevin De Bruyne ya, oh bukan. Pokoknya udah over lah nakalnya, over lah, nggak bisa diatasi lagi. Jadi pihak sekolah, guru-guru ya udahlah. Kemudian ada yang yang berinisiatif lah ada ya, berinisiatif, ada program, kayaknya program. anak nakal nih supaya nggak tahu ya gimana, soalnya mungkin nggak mengganggu atau supaya bisa kembali lagi, kirim aja ke barak ke TNI gitu kan. Menurut Ustadz gimana nih pandangannya? Jadi kalau anak nakal ini kan ada kriterianya ya, Waduh. yang disebut nakal itu ya. Ya. Kriteria nakalnya yang tadi Bang Bobi sebut itu tadi apa? Dia tawuran itu aja, tawuran tuh, Ya. satu tawuran. Kemudian minum-minuman keras. Oke. Kemudian yang kebanyakan main game, Mobile Legends malah disebut ya. Ya itu spesifik satu Spesifik game banget itu, tersebut ya, itu. spesifik banget. Kenapa sih nggak Free Fire gitu? Ada juga sih sebenarnya Atau- Sat, yang Free atau Fire. PUBG gitu kan? PUBG juga Aman-aman ada sih. PUBG, Cuman aman. banyaknya itu Kita tuh saat main Mobile Legends karena gurunya juga main. Oh gitu. Iya. Terus Pas saya ke ruang guru, Niko ada welcome to my Mobile Legends. oh iya, Ya kita muridnya ya ikutan. murid yang patuh kan, mengikut apa guru kita. Jadi kita Iya. juga ikut Ustaz. Berarti gurunya ini kesel karena kalah. Aduh. Iya. Iya. Enggak juga sih. Saya sih menang terus sih. Sat. Kalah putra. Lost streak ya mungkin. Terus apa epic, lagi tuh Ustaz. yang nakal itu?
Selain itu, ini ya tadi ya tidak dia membangkang orang tua Membangkang ya. orang tua. Sama bikin kegaduhan di sekolah. Di sekolah, di itu masyarakat semua nakal ya, dianggap Iya. nakal. Kalau secara teori ya, teori di atas kertas dimasukkan ke barak militer, dia itu akan menjadi disiplin. Oke, Itu pasti itu. Ya, teorinya ya, disiplin dia. Dan untuk menjadi sukses itu memang harus disiplin. Nggak bisa kita hidup itu suka-suka kita. Dia disiplin dari waktu yang kita gunakan, kemudian dari uang atau resource yang kita punya, bagaimana cara kita keluarkan, itu harus disiplin. Karena kalau nggak disiplin, kita akan menyanyiakan waktu, kita juga akan menyanyiakan resource. Ya. Jadi disiplin itu penting. Kemudian yang kedua, kalau masuk barak militer, dia akan ada jiwa korsa. Jiwa korsa itu solid dia, ya dia akan merasa persaudaraan dengan teman-temannya gitu ya. Solid gitu. Iya. Ya kan solid tadi. Solid. Wow. Saya kan mahasiswa solid. Solid. Ekonominya sulit. Sulit. Iya. Tapi Sat, kalau membahas tentang itu, dari segi mental, apakah memang anak-anak umuran segitu udah siap mental yang dididik secara barak lah bahasanya dalam barang seperti itu? Jadi selain jiwa korsa, dia akan memperkuat mental. Ya, itu nggak bisa dipungkiri lah. Tapi barak di sini, tentu saja tentara itu tahu dia mana cara cara melatih anak-anak yang sudah lulus SMA sama yang masih belum lulus sekolah. Ya, misalnya teman-teman ikut Paskibra. Siapa yang pernah ikut Paskibra di sini? Ada? Pelaksana upacara aja, pelaksana apa? Paskibra ya? Paskriba, Paskas atau Paskibra gitu ya? Yang latih polisi atau tentara waktu itu? Hah? Nggak ada? Oh jadi kakak kelas aja? Dulu saya polisi datang ya, jadi ada polisi yang ini kan. Jadi nggak mungkin kita belajar cuma baris berbaris, tapi latihannya kayak akademi polisi gitu kan? Enggak. Jadi tahulah. Sekarang misalnya ikut di BLKI, Balai Latihan Kerja gitu, itu awal 2 hari pertama ada pelatihan atau pembinaan mental dan fisik yang latih adalah TNI kepada orang-orang dewasa ya. yang bukan militer, sivilian, jadi orang sipil kan? Orang sipil, Beda sama yang betul-betul masuk TNI harus sampai begini begitu ya gitu. Artinya memang beda ya ngelatih yang sipil, maksudnya kayak tadi anak-anak atau orang sipil biasa, orang dewasa juga, sama memang yang ngelatih prajurit sendiri gitu. Iya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah mentalnya sudah siap, jawabannya jangan kita pikir barak militernya kayak orang yang betul-betul masuk militer. Kecuali kalau dibuat seperti itu. Sesuai porsinya gitu ya. Iya, pasti ada porsinya kan. Tapi seandainya kita suuzon lah. Seandainya emang bener lah gitu. Seandainya betul-betul seperti itu, apakah kira-kira sudah layak? Ya itu memang kita tuh kan adaptif, manusia itu adaptasinya cepat, ya. Kalian misalnya di sini di Indonesia dengan kehidupan seperti ini, tiba-tiba besok dikirim ke Jepang, misalnya. Dalam 3 bulan bakal kayak orang Jepang sudah, karena adaptasinya cepat manusia itu. Ya. Jadi saya seandainya pun mereka dilatih dengan gaya militer yang betul-betul militer, bukan yang diporsikan untuk anak-anak, tetap aja kita akan adaptif. Cuma permasalahan besarnya bukan di situ sebetulnya. Permasalahan besarnya itu adalah apakah kenakalan itu semua itu layak dimasukkan ke barak militer. Nah, itu yang banyak jadi kontroversi saat Itu dia. Ya. Karena misalnya nih contoh ya, kalau pandangan saya pribadi, kebanyakan main game masukkan ke barak militer cocok. Oke. Supaya dia ada disiplin. Karena kan dia sampai lupa waktu Karena gitu. game itu juga game perang kan. Yes. Oh iya kan PUBG. dia 5 lawan 5 PUBG Mau juga kan menang gitu loh, ada Jadi, kompetisinya kalian di aja situ. gitu kan. Itu bisa dilatih kayak gini, kamu daripada main PUBG mending Palestina. Enggak jangan Palestina langsung kan. Jangan Palestina langsung. Pakai latihan dulu Oh di iya, tempat iya, latihan. benar. Yang dekat-dekat Rohingya. saya Jadi gimana Sat rasanya pernah pegang AK-47? Jangan dulu. Satu, bahaya ya, itu. jadi ingat ini ada pemain panah Olimpiade itu, tapi saya lupa namanya. Jadi ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu kan. Cuma saya lupa dari negara apa. Yang saya ingat adalah kenapa dia memilih panahan. Yang laki-laki milih panahan karena kebanyakan main Mobile Legend.
Jadi ada karakter yang Mia, pakai- Mia, Oh, Mia. Mia. Iya. dan dia tahu semua ya. Waduh. Iya, iya. Saya user MM soalnya. Ini MM terus soalnya. Nggak pernah pakai. Oh, jadi dia panahan Jungler. karena Dia terinspirasi dari situ. Waduh. Dan sampai akhirnya dia jadi itulah ya pemain dunia kan. Olimpiade. Kalau yang perempuan itu terinspirasi dari film Hunger Games. Oh, Hunger Games, Catching Fire. Jadi maksudnya gini, masukkan ke barak militer anak-anak yang suka main game kan, itu bisa aja dibuat mentalnya kamu daripada kamu berimajinasi jadi pahlawan, kami latih jadi pahlawan betulan. Oh, Oh, nyata jadi. mau kan ya? Oh, iya. Turun Iya, Kalau iya. cara penyampaiannya benar, kan anak-anak kan masih bisa masih bisa lah dibentuk. ya. Jadi semangat itu betulan. Maksudnya daripada kamu turun di Pochinki gitu Oh, misalnya. Iya. Turun aja di mana gitu misalnya Palestina misalnya. Iya. Kayak parasut gitu kan. Iya. Tapi Ustaz, sebagian besar lihat presentasinya yang dimasukin ke barak itu mereka yang bukan main game malah Ustaz, yang agak melambai. Yang melambai juga. Melambai apa nih, Mang? Itu sih mau OTW juga, tapi yang Ke barak kan? ke barak juga. yang Disiapkan. OTW. Iya. Iya. Jadi Terus kenapa? itu, Ustaz. Ya itu kan maksudnya nggak semuanya main game dong. Nggak semua. Ada yang agak melambai dibuat jadi maco lah. Oh, Iya, jadi gitu. maco. Enggak, tapi iya loh, tapi ini pembahasan jadi kemana-mana loh. Tapi, Iya. tapi kalau yang melambai tadi itu, yang ngomongin tadi itu ada satu potongan video lah, saya viral juga di media sosial tuh. Dia nanggepin gitu, kayak dengan gaya gemulainya gitu kan ya. Kalau kita- Gimana, Bang? Jangan. Oh, iya. Jangan dipancing dong. Jangan dipancing. Nanti keluar ini. Jadi dia nanggepin kayak, oh kita ini kalau dilatih, maksudnya ditempatkan di tempatnya gitu, justru malah senang. Karena isinya cowok semua gitu kan. Malah dia udah bilang kayak percuma kita ditempatkin seperti itu, nggak akan berubah kitanya gitu loh. Jadi karena Astagfirullah. malah senang dianya karena isinya ya yang dia suka semua gitu. Oh gimana sih Zat? Nggak boleh kan Zat? Kalau dia melambai di sini artinya, mohon maaf ya, kalau melambai di sini maksudnya homoseksual, Ya homoseksual. berarti ya jangan. Tapi kalau melambai di sini masih straight, kan ada laki-laki yang dia straight bukan homoseksual, tapi memang gayanya juga mulai. Oh. Ada aja yang apa? Straight itu maksudnya lurus gitu atau? Ya lurus, Iya, lurus. lurus Kan gitu. kalau homoseksual disebut gay. Gay. Ya. Nah, kalau yang lurus itu disebut straight. Kalau yang normal straight. Straight gitu ya. ya. Nah, enggak, kalau saya sih yang saya agak khawatirkan justru yang tawuran. Tawuran. Tawuran dimasukkan ke barak militer. Justru malah jadi gratis ya? Atau malah mengasah? Tuh, coba lihat, kenapa orang tawuran? Coba Emosi. teman-teman bisa ini enggak? Ada yang punya ide pernah- nggak? ada yang Kenapa pernah- kenapa atau ada yang pernah gitu? Kenapa tawuran? Ada yang pernah tawuran? Coba jawab. Tawuran. Jadi geng dengan geng, sekolah dengan sekolah, ya kan? Circle dengan circle. Iya, betul-betul tentukan tempat, Bentrok lah, ya, doa. tentukan tempat, kemudian datang bawa balok lah atau apa, kemudian berkelahi, ya kan? Nggak ada manfaat sama sekali itu, nggak ada manfaat. Tapi kenapa anak-anak banyak yang lakukan? Cari nama, betul. Cari nama, betul. Cari Itu cari nama. kemenangan, cari kemenangan. Ya kan? Berarti kan apa yang lagi dikasih makan itu sama dirinya, ikut tawuran, ego. Ego ya. Ego. Jadi tawuran itu diawali dengan ego. Jadi ada kesombongan di situ. Kelompokku lebih baik dari Iya, kelompoknya dia. ada kesombongan. Padahal Lebih kan, kuat. padahal kan apa tujuannya dia mau membanggakan atau menunjukkan ego? Kan nggak ada tujuan. Cuma akan menyusahkan dirinya saja dan orang-orang yang berkelahi kan. Iya. Nah sekarang orang-orang yang punya ego seperti ini sampai tawuran, kemudian dimasukkan ke barak militer. Egonya nggak akan berubah, justru akan dikasih terus, diasup dia jadi tambah jago. Sudah merasakan apa namanya militer gitu kan. Kemudian kan militer itu kan ada hierarkinya tuh, ada atasnya, ada atasan, ya kan. Dia nanti bisa jadi atasan, lebih ini lagi. Itu yang saya agak khawatir kalau yang tawuran ya. Karena Arogan. nggak apa ya, justru dia malah jadikan nanti setelah selesai barak militer dia akan keluar dengan fisik yang lebih baik gitu kan. Kemudian mungkin dengan macam-macam lah, fisik, kedisiplinan apa semua. Tapi dia punya sifat ego tadi yang karakter orang nggak bisa diubah gitu kan, karakter yang seperti itu. Nah itu nggak cocok untuk barak militer. Barak militer cocoknya untuk yang tadi Disiplin tadi itu, disiplin Waktu. karena nggak mau dengar kata orang tua membangkang. Membangkang. Di situ dilatih supaya Ya. terima ini kan. Misalnya mau minta motor nang pintu gitu kan. Heeh. Ma, minta aerok, Pak. Misalnya gitu. Tapi tawuran ini yang agak kurang tepat menurut saya. Cuma mungkin orang sudah meneliti lebih detail ya. Nah, ini yang agak serem. Tapi ini saat kalau saya
beberapa waktu lalu juga sempat riset lah beberapa itu dengerin maksudnya orang yang menginisiasi program ini kemudian dan berita-berita yang berkembang ya gitu. Maksudnya yang maksudnya kegiatan di barak tentara itu atau di barak TNI itu tidak seperti yang dibayangkan sama masyarakat pada umumnya gitu kan. Maksudnya mungkin dilatih mungkin tembak menembak misalnya atau apa gitu kan, ngerayap apa segala macam. Tapi ternyata ya sebenarnya kayak cuman dipindah doang tempatnya ke barak TNI. Jadi mereka tetap sekolah, tetap gurunya datang ke mana? Ke baraknya itu, belajarnya cuman cuman beda tempat doang gitu loh. Nah, itu. Nah, sama paling hal yang dikhawatirkan adalah ada juga saya baca beberapa itu jadi ada semacam branding atau branding sama anak-anak yang sudah masuk barak militer. Jadi ini anak nakal ya, ini habis dari barak militer, berarti kamu anak nakal ya gitu. Nah itu tuh jatuhnya jadinya positif atau negatif sih saat gitu. Maksudnya misalnya tadi Akil nih jadi masuk ke barak militer gitu kan, begitu keluar, wah ini anak nakal nih karena habis keluar dari barak militer nih gitu. Itu jadi justru malah jadi dijauhin sama teman-temannya atau malah jadi sebuah kebanggaan baru malah. Gue udah habis dilatih tentara nih gitu. Iya. Itu masing-masing ya. Masing-masingnya. Kalau saya pribadi seandainya ada jalur dulu SMA itu barak militer, saya mungkin mengajukan diri. Karena memang perlu itu biah atau lingkungan yang mana akan mengajarkan kita kedisiplinan, mengajarkan kita supaya ketangkasan. Itu luar biasa itu. Berguna banget ya. Kan ini wajib militer. Kita ngomong sekarang wajib militer ya. Wajib militer di negeri-negeri yang ada wajib militer seperti Singapura. Oh ya Singapura. Singapura ada wajib militer ya. Korea Selatan ada Selatan. wajib, apalagi Korea Utara ya. Wah, iya. Itu semua itu wajib militer ya. Iya. Nah, ini paman saya pernah dia ke Singapura, kemudian dia tinggal di satu apartemen. Kemudian apartemennya itu kebakaran ya, jadi suara alarmnya ini banget kencang. Akhirnya jadi ada beberapa orang Indonesia di situ, ada juga orang Singapura. Apa kata paman saya? Pas kami turun, yang orang Singapura tuh turun dari itu teratur. Sedangkan yang orang Indonesia heboh. Oh iya. Dan sudah turun nih, ada yang mau naik lagi, ada yang lupa ketinggalan barangnya di atas. Padahal itu nggak boleh tuh. Nggak boleh ya. Nah, jadi paman saya pernah bilang tuh sama saya, itulah pentingnya itu adanya wajib militer tuh supaya anak-anak muda ini, orang-orang tuanya bukan anak muda lagi, ketika sudah tua masih ada ajaran yang lama itu dibawa sampai tuanya, kedisiplinannya, keteraturannya, ya kan? Tapi kan kita enggak gitu ya, kita terlalu chaos gitu. Jadi saya merasa bahwa itu bagus gitu, tinggal paradigmanya aja diubah, jangan sampai dia dikaitkan dengan anak nakal, ya kan? Mungkin dikaitkan dengan pembinaan mental misalnya, pembinaan fisik atau pembinaan, ya gitulah. Jadi ada suatu kebanggaan lulusan dari barak militer, bukan jadi merasa malu terkucilkan gara-gara lulusan barak militer gitu ya. Artinya kalau misalnya mau ada pendisiplinan sama siswa, ya lebih baik udah semuanya aja rata gitu kan. Tapi dalam rangka untuk ya tadi itu lebih ke melatih kedisiplinan. Maksudnya ya udah semuanya aja gitu. Semua kan. aja. Maksudnya kan juga nggak semua maksudnya bisa jadi juga anak-anak yang notabene tidak termasuk kategori nakal yang tadi kita udah disebutkan atau di berita sering disebutkan tadi, bisa jadi anak-anak yang biasa-biasa aja secara kehidupannya juga nggak disiplin kan, bisa jadi juga kan. Artinya mungkin ya tadi itu lupa makan misalnya atau nggak bisa ngatur waktu atau bangunnya telat atau segala macam, artinya kan juga bermanfaat untuk itu gitu kan. Kalau zaman sebelum ada handphone ya, orang kan menghabiskan waktunya dengan nonton TV. Ya, TV. Ya. Dan itu mudah kelihatan karena TV satu tempat di ruang tamu, di ruang tamu misalnya keluarga gitu misalnya kan. Tiduran dia di sofa nonton TV, nanti orang tua bakal lihat tuh, ya kan. Jam berapa ini? Kalau zaman sekarang karena semua entertainment ada di handphone kita masing-masing dan handphone bisa dibawa kemana-mana, maka sangat mudah untuk menyembunyikan. Seandainya di depan orang tuanya nggak ada handphone, tapi setelah itu dia keluar kemana, terus handphone terus kan. Jadi agak lebih susah dia untuk lebih mudah untuk menyembunyikan ya gitu ya, kecuali yang memang terang-terangan gitu kan. Nah jadi ada aja orang-orang yang dia tidak digolongkan anak nakal karena
ya tersembunyi gitu kan. Secara zohir, secara penampilan biasa aja gitu. Biasa aja, dia nggak tergolong anak nakal, tapi dia tergolong orang yang menyanyiakan waktunya luar biasa gitu kan. Iya memang nggak main Mobile Legends misalnya, tapi scrolling terus, scrolling TikTok terus, itu kan menyanyiakan waktu juga kan, sama kayak main Mobile Legends kan. Sebabnya ilahnya itu kan dari menyanyiakan waktunya gitu. Nah ini apa namanya, musuh utamanya anak muda itu, menyanyiakan waktu itu. Karena waktu terus berputar, bertambah terus umur kita, nanti biasanya kesadaran diri itu datangnya belakangan. Jadi pas muda, pas lagi ada semangat, ada potensi, ada kekuatan, tapi dia nggak punya kesadaran diri. Jadi akhirnya lewat dia ininya, kesempatan tuh lewat. Pas sudah tua baru dia menyesal, kenapa dulu aku nggak begini, kenapa dulu aku pas lagi kuat-kuatnya aku bisa itu begini, bisa jadi perenang, bisa mau jadi perenang, bisa jadi pelari maraton. Pokoknya apa yang diinginkan bisa gitu. Tapi habis waktunya. Iya, scrolling TikTok lah, main game-game apa semua. Orang-orang zaman dulu umur 20 udah jadi orang gitu ya, udah jadi orang hebat gitu kan. Sebelumnya apa itu? Gak maksudnya orang sukses maksudnya. Orang-orang zaman dulu umur 20 sampai tahun 1900-an gitu kan, masih 20, umur 30 tuh udah settle. Makanya kalau kita lihat foto-fotonya tuh orang umur 30 itu udah kayak tua banget gitu kan. Karena memang mereka udah settle gitu. Kita enggak, umur 30 masih cari jati diri sekarang tuh, ya kan. Iya lagi. Siapa yang 30 ini? Ada orang lain. Ngomong-ngomong saat tadi bahas paradigma masyarakat, ini nggak pro kontra, ini tetap pada netralitas kepada emang boleh netral. Dukung TNI tetap ya, masih ada. Di sini ini kan dekat dari adanya kebijakan itu, sebelumnya dekat dari ini saat kan ada memang kita ada angin-angin tentang RUU TNI. Jadi mungkin kenapa menggiring masyarakat paradigmanya mengarah negatif TNI itu karena mungkin ya tidak jauh sebelum itu ada sedikit lah kesalahan yang dibuat TNI mungkin tentang RUU. Jadi masyarakat sudah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI itu sendiri dulu yang sudah jatuh, akhirnya ditambah dengan ada kebijakan ini, jadinya masyarakat kayak aduh ini ada ikut campur apa lagi atau ada apa lagi nih. Kok semuanya jadi TNI semua? Ya kayak gitu-gitu kan. Terus nggak dekat dari itu juga ada TNI masuk di kampus-kampus, universitas, ikut membawakan materi kebangsaan dan lain sebagainya. Nah ini ada paradigma atau ada indikasi dari masyarakat kekhawatiran jangan sampai TNI ini ingin menguasai semua lini gitu tapi ini bukan saya disclaimer enggak Kok tahu? Anda tinggal di rumah TNI ya? Konoha bukan di Indonesia di Konoha. Gitu gimana, Hat? Berarti solusinya ini dong, yang melatih itu bagusnya damkar. Bisa juga sih. Itu juga. Sekarang kan yang paling diagung-agungkan di dulu kan damkar kan? Ada masalah apapun damkar kan? Dan mereka disiplin. Fisiknya kuat, ya kan? Dan multi talent, apa aja bisa. Ya, kalau memang betul-betul untuk melatih anak nakal jadi itu betul-betul punya ketulusan hati untuk mengubah anak-anak ini, damkar aja sudah. Damkar ya, bener ya. Nah itu tuh, jadikan poin itu. Boleh. Kalau nggak mau TNI berarti damkar aja. Iya. Yang latih damkar. Tapi kalau yang latih damkar bawa TNI. Boleh. Tapi untuk masalah tadi itu ya. Kalau mau dicocok-cocokin ya bisa aja dicocok-cocokin begitu ya. Tapi mungkin, kan berat itu kan harus ada bukti. Mudda'i itu orang yang mudda'i itu adalah orang yang menuduh harus punya bayinah, harus ada bukti. Berat ini. Jadi kita nggak bisa langsung dicocok-cocokin ini kayaknya lagi mau ini kan TNI dari dulu udah masuk desa gitu kan. TNI dari dulu sudah berkontribusi kepada masyarakat gitu kan, yang bangun jalan, yang mengamankan, ada babinsa kayak gitu kan. Nah, jadi kan tiba-tiba dibilang ini gara-gara RUU, kayaknya agak terlalu jauh. Hidup TNI. Hidup. Bravo. Saya mendukung TNI. Bravo TNI. Terus saya kan di sekolah di sekolah itu ya kalau kita nakal hukumannya semi militer lah Itu bagaimana misalnya kita di asrama itu
teman kita yang nggak disiplin, kita juga kena hukum satu kamar itu saat. Iya. Yang disiplin juga kena hukum. Korsa itu, dia korsa Iya. ya. itu memang boleh saat. Kan yang baik kan nggak ngelanggar gitu. Itu berarti apakah disebut zolim atau tidak gitu ya? Iya. Maka kita lihat adakah maslahat di situ. Ya, pertama ada namanya sad zara'i. Sad zara'i itu dalam usul fikih itu dia memotong jalan menuju keburukan. Memotong jalan menuju keburukan. Jadi dia potong dulu sad zara'i. Misalnya dalam Islam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina dan janganlah kalian mendekati zina. Zina itu buruk, mendekatinya dipotong. Jadi walaupun kita yakin 100% enggak, tenang aja, aku pacaran Islami enggak akan jatuh ke zina gitu kan. Aman. Tapi tetap aja dia melanggar perintah Allah wala taqrabu zina gitu kan. Itu namanya sad dzara'i. Nah, jadi yang dilakukan seperti itu misalnya satu orang berbuat salah, semuanya kena, maka itu sudah masuk ke ranah apakah disebut sad dzara'i atau ranah maslahat, maslahah mursalah. Adakah maslahat dari melakukan itu? Karena seandainya satu pelaku kena semua, maka nanti ke depannya ada audit atau ada apa istilahnya ya, pencegahan dari kawan-kawannya sendiri. Karena masing-masing akan merasa kamu Saling jangan lakukan, mengingatkan iya jadi. saling mengingatkan. Itu bagus sebetulnya secara ini. Dan kalau seandainya bilang, oh tapi zalim itu, Pak, semuanya nggak kena. Ya kita sekarang lihatnya dari maslahatnya, ya. Ada kan kaidahnya itu ad-darurah tubih madzurat. Darurat itu akan membolehkan yang diharamkan. Seandainya menghukum orang karena kesalahan orang lain, tapi kita lihat dulu nih konteksnya, apakah satu kelompok atau nggak ada urusan, nggak ada hubungan sama sekali. Kalau nggak ada hubungan sama sekali tentu saja itu zalim kan. Tapi ini konteksnya satu kelompok. Jadi kalau saya lihat itu masuk ke maslahat mursalah atau sad dzara'i. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ini sih, kalau dikait itu kan biasanya prinsip-prinsip tadi dipakai sama di instansi tadi TNI, Polri gitu kan, karena masuk akal gitu. Maksudnya kalau misalnya lagi perang nih atau lagi ada suatu pengondisian atau apa kan atur strategi kan. Ya kalau ya bayangin aja misalnya nanti kamu maju ke depan, nanti kamu tahan dulu ya. Nanti kalau ada satu aja yang kebalik instruksinya atau satu aja yang maksudnya salah miskomunikasi, itu kan pasti berdampak ke semuanya kan gitu. Iya. Jadi memang masuk akal kalau itu diterapkan tadi itu ya di dunia apa ya bahasanya pendidikan militer apa segala macam gitu kan. Tapi kalau dalam hal-hal ranah-ranah sipil dan kayak kerjaan deh gitu misalnya. Ya misalnya kan kadang ada juga kayak misalnya ada anak buahnya yang salah nih, terus yang kena marah malah bosnya gitu. Kalau anak buahnya salah berarti kamunya nggak becus ngasih instruksi apa segala macam. Padahal yang salah ya maksudnya ya si orang ini gitu ya orang di atasannya kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi mungkin itu kali Satya gitu. Maksudnya tapi kan kalau orang salah kan ya maksudnya kan ya orang lainnya kan juga nggak tahu gitu. Maksudnya ya tiba-tiba bisa aja salah gitu kan. Terus kenapa kitanya harus yang dihukum gitu loh. Gitu. Oh, tapi kan kalau konteksnya Akil tadi kan ketika sekolah itu tahu di awal sudah dijelaskan. Gitu. Ya kan dari awal sudah kalian satu yang bersalah semua kena, maka kan sudah dikasih tahu kan. Jadi beda dengan yang lain, misalnya tiba-tiba satu salah, sebelah kanan salah, yang dimarahin sebelah kiri. Enggak, itu terlihat agak berbeda. Kalau dikasih tahu berarti aman gitu. Iya, berarti kan syaratnya sudah diterima dari awal kan? Kalau nggak dikasih tahu, itu akal-akalan aja tuh dari seniornya gitu. Emang nyari kesalahan. Oh itu beda lah ya. Beda tuh. Oh iya. Kecuali kalau jadi jadi norma. Oh gitu. Norma yang sudah di luar dia tidak tertulis. Kan ada norma budaya kan bahwa tapi tentu saja dia harus dilandasi dengan ini ya, semangat yang baik. Kalau dilandasi dengan semangat yang buruk maksudnya memang cuma ingin jahilin orang ya tentu aja itu haram. Nah, ini juga sama seperti ini. Tadi kan Bang Bobby bilang apa hubungannya ya dengan orang lain yang salah siapa gitu kok kita yang kena. Kita kena gitu ya. Coba bayangkan misalnya kita punya toko ya. Kita punya toko roti misalnya. Ada 4 karyawannya. Kita sebagai owner gitu. Terus yang satu salah menerima orderan. Sekarang toko rotinya akhirnya rugi atau dapat review yang jelek. Siapa yang kena di situ sekarang? Owner ya? Semuanya lah. Semuanya ya. Ownernya tentu aja ownernya kena. Dan 3 karyawannya juga bakal kena. Misalnya tadinya dia bisa dapat bonus, akhirnya nggak dapat bonus karena satu kesalahan temennya nih. Karena satu kesalahan orang kan begitu kan. Tadi kan
kamu bilang militer juga sama, diperintah begini yang satu berbalik, akhirnya kena Kacau semua. semua kan itu ya. Itu juga di dalam bisnis juga sama. Tapi itu berlaku sama saat ini kan sistem pendidikan. Nah, ini contoh tadi kan bisnis itu Iya. pekerjaan lah. Emang itu bakal berkesinambung ada berhubungan sama Iya, nggak? makanya dari pendidikan pun, ini bukan pendidikan militer ya, pendidikan Iya, biasa, iya. dia buat seperti itu bagus untuk menunjukkan melatih kan ketika tadi ya. bekerja nanti gitu kan. bisa bekerja, berkehidupan bermasyarakat. Iya, iya. Misalnya contohnya nih apa ya, kayak orang India misalnya, orang Waduh, India, orang kita, India. orang perindapan kan sering tuh muncul tuh di ini Iya. kita ya, Instagram di beranda ya. ya. Tiba-tiba salto. Udah sih kalau aku makanan street Dia food makanan- ya. makanan begitu kan? Iya sih. Alami natural. Dari 1, Efek beda. 1,8 atau 1, sekian miliar Manusia. manusia di situ, Iya. yang makannya begitu berapa? Waduh. Ya kan gitu kan kira-kira Iya, kan? iya, iya. Tapi kan di pikiran kita semuanya makannya begitu kan? Iya. Betul Iya. nggak? Iya, betul. Karena hari-hari ketemunya begitu. Hari-hari Iya. ketemunya kita lihat gitu kan. Dalam pikiran kita itu jorok banget. Iya. Padahal kalau dia di tempat yang benar, bagus, indah, makanannya enak, bersih kan gitu. Iya. Gara-gara segelintir orang kena semua kan? Iya. Itu memang sunatullah sudah. Jadi dari awal dari pendidikan itu sudah diajarin bahwa kamu itu hidup bersosiety, bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kamu salah, semua bakal kena gitu kan. Walaupun pada saat itu kita bilang, kok dia yang minggat, dia yang kabur dari sekolah, kok kita yang kena semua. Iya, itu menunjukkan bahwa satu orang berbuat kesalahan memang bisa nanti dampaknya ke kita semua di dalam kehidupan bermasyarakat. Terus juga ngajarin ini kali ya, maksudnya supaya nggak cuek sama sekitar. Peduli, Betul, peduli, itu ya. peduli, Banyak care, tuh care. hikmahnya tuh banyak tuh Iya. hikmahnya. Maksudnya kalau kita, yaudah, ya kamu buat kesalahan Iya. ya urusanku apa gitu kan. Iya. Itu kan jadinya Spekta. Spekta dia, Spekta. Coba. siap-siap kita kan siap. Makanya itu yang terjadi kan ketika banyak orang yang bilang, misalnya ketika Palestina diserang Israel Oh, gitu. iya. Terus sebagian orang di Indonesia ini bilang, terus urusan kita apa? Oh iya. Kita harus cari makan juga. Wih. Kita harus, padahal dalam Islam apa? Al-Muslimu bagaikan satu Satu tubuh tubuh, gitu kan. iya. Muslim itu bagai satu tubuh. Satu sakit semuanya sakit kan? Iya. Itu kan diterapkan di sekolah tadi Oh, gitu iya. ya. Oh bisa jadi itu juga hadis itu ya penerapan itu ya sebagai satu muslim itu satu tubuh gitu. Satu tubuh, Teman iya. satunya sakit ya semuanya Iya, sakit. diajarkan dengan cara seperti itu akan menimbulkan, oh iya ternyata ya kehidupan seperti itu. Iya. Suka nggak suka. Ya. Tapi Ustadz, saya pernah dapat case ini yang saya alami langsung kan waktu itu memang saya jadi ketua asrama. Nah, ada teman yang memang benar-benar dia orang yang nggak dengan latar belakang kasih sayang orang tua yang bagus, nggak pernah dengan lingkungan anak-anak nakal lah. Kemudian jadi dirinya adalah pendiam lah, introvert dan yang taat-taat lah. Nah ini dengan adanya hukuman tersebut malah menjadikan dia akhirnya pindah pondok atau keluar dari pondok karena dia merasa kayak saya diperlakukan seperti itu juga sih nggak berbuat salah. Ini kejadian teman saya, dia keluar dari pondok karena merasa bahwa ya mungkin karena tingkatan hukumannya juga berat tapi ya nggak tahu intinya intinya kan memang dia kena juga gitu karena masalah yang dia merasa bahwa dia nggak salah tapi dia kena, akhirnya dia ngelapor ke orang tua, dia keluar tarik cabut dari pondok. Ini jadinya gimana kalau udah seperti itu? Salah satu pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil dari hukuman yang seperti itu kan membina mental. Itu membina mental ya. Jadi ketika orang dapat masalah seperti itu lalu dia keluar, dia akan merasakan bahwa di dunia itu seperti itu nanti. Di dunia nyata itu seperti itu. Kesalahan orang, yang lain orang berbuat salah, kita yang kena gitu kan. Ya, Itu harus siap mentalnya. Jadi ya apa boleh buat, orang ini mungkin temanmu waktu itu masih belum berpikir sampai ke sana kan, belum dewasa. Jadi merasa apa sih salahku kok aku kena, akhirnya dia pindah. Padahal nanti akan datang masa di mana orang lain yang berbuat, RT-nya, orang lain di RT-nya berbuat, satu RT kena semua. Dianggap apa sama Ya, RT betul. lain, sama masyarakat lain, kan begitu kan? Terus dia akhirnya mau pindah dari RT tersebut. Ini gara-gara si fulan aku kena. Pindah dia ke tempat lain. Di tempat lain juga sama. Kerjaan juga sama. Misalnya dia masuk ke IT, departemen IT gitu kan. Dia di bagian apa? Terus ada satu bagian yang bikin kesalahan. Akhirnya bosnya marah. Kemudian satu IT kena hukum semua gitu kan, karena departemen headnya IT kena marah, departemen head IT-nya marahi semua anak buahnya. Dia merasa kok aku kena marah, kan yang salah si fulan, kan gitu kan. Akhirnya nggak senang, pindah lagi dia ke. Iya sih. Emang sulit dihindari ya, Nggak mau bisa. gimana pun. Itu sunatullah sudah. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu saling berkaitan dengan satu sama lain gitu kan. Nggak bisa kita mau melepas diri sendiri, nggak Dari bisa. society. Walaupun kita berusaha
berusaha seperti itu nggak akan bisa gitu ya. Berarti maksud Kecuali kayak Anda- orang Jepang itu hikikomori, tahu hikikomori? Pernah denger nggak? Enggak. Apa itu, Zat? Hikiko atau hikoko? Hikikomori. Hikikomori itu dia betul-betul nggak peduli lagi dengan dunia luar, dia nggak peduli semuanya, cuma di kamarnya aja ada yang Introvert dong. betul-betul introvert kelas tinggi. Sampai-sampai keluar untuk beli makan aja nggak. Jadi orang tuanya yang harus support terus, kasih makan terus sampai umur 30-an apa semua. Dan suatu ketika Wibu, Zat. iya. Dan suatu ketika ada kasusnya itu. Nanti coba cek sendiri ya. Ini yang satu- ada penuh sampah di kamar itu. Iya, yang penuh Oh, itu. sampah, ya. Oh, penyakit apa ya namanya? Itu ya itu disebut Nggak hikikomori. maksudnya kalau di ini kan bahasa Sindrom, Jepangnya, sindrom. ada yang bahasa gaulnya itu yang maksudnya ada bahasa yang itu Iya, bahasa iya. Jepangnya Iya. itu bahasa Jaya. Ada yang Iya. ada di berita itu kan yang penyakit seperti itulah pokoknya. Iya. kosan penuh semua. Ya, sekarang orangnya keluar nggak? Kalau orangnya nggak keluar, ya itu sama itu. Dia merasa berusaha untuk ini diri sendiri ya. Dia nggak mau terpengaruh sama orang lain apa semua. Akhirnya dia betul-betul mengurung dirinya di kamar. Ya itu tadi Hiko. Atau yang kayak orang Jepang juga mereka sekarang kan ada tuh banyak orang yang tinggalnya di internet cafe. Oh iya. Ya, jadi tidur, makan di situ apa semua, nggak kemana-mana, cuma di situ kerjanya mungkin freelance. Jadi nggak betul-betul nggak Nggak ada pulang. ngomong sama orang lain sudah. Oh. Itu ada status yang ekstrim begitu ada gitu kan. Itu juga banyak sih kayaknya. Iya, di sini Belum banyak juga. muncul ya, Zat. belum terlihat sih, tapi Ada. mungkin ada gitu ya. Biasanya dijauhi sama teman-temannya. Iya. Kadang Jadi itu- lihat hantu. Oh, ini kayaknya ini jangan di situ itu. Jangan. Atau banyak yang nggak tahu itu. Tapi sebenarnya buat misalnya tadi ya kayak kasus dia keluar tadi kan, Nah, itu sebenarnya kita ambil hikmahnya aja nggak sih? Karena seperti saya dulu juga di asrama dihukum gitu, dipukulin ya kan. Pas udah keluar sekarang kuliah di ospek cuma dimarahin. Yang lain tuh pada nangis. Tapi kita karena dulu udah biasa dipukulin, ini biasa aja gitu loh. Jadi maunya Jadi dipukulin kita- gitu? Enggak, kita merasakan lebih kuat daripada dulunya gitu. Jadi itu menguatkan kita sebenarnya gitu. Ya, kerasa mau bahkan dipukul ya, kerasa nanti mau kita dipukul. udah di luar lulus ada hal-hal yang lebih menyakitkan, kita Iya. udah lebih kuat gitu loh. Berarti harus dipukulin pendidikannya. Enggak. biar Kalau mau nangis lagi, nyoba biar nangis. silakan. Kalau mau mencoba silakan. Itu makanya ajarkan anak kalian bela diri. Yang itu kan nasihatnya, ajarkan anak kalian bagaimana cara membela diri, bukan bela terus anak kalian. Nanti untuk kalian misalnya udah ini untuk ibu-ibunya, mbak-mbaknya, kalau udah nanti punya anak. Jadi jangan sampai anak itu betul dijaga kayak nggak boleh diapa-apain sama orang gitu kan, gini terus tangannya. Nggak boleh disentuh, nggak boleh. Kasih tau bapakku kok. Pantesan kita dulu kalau pokoknya balas gitu ya. Balas. Kasih tau bapakku kamu gitu. Bapakku tentara gitu. Bapakku presiden. Bapak gua Allah. Iya. Jok. Bapakku PLN ya. Bapakku PLN. Nah, apa aja hubungannya bapakku PLN? Wah, anak Zapir ternyata. Ya udah, teman-teman, mungkin sambil kita ngobrol disiapin Iya, pertanyaan-pertanyaan ada yang nanya mungkin. anomali mungkin atau pertanyaan-pertanyaan di luar tema juga nggak masalah, atau mau curhat juga boleh. Ya, Silakan aja. Ustaz, saya punya begini-begini, nggak masalah gitu. Kalau pertanyaan dari IG sih belum ada yang terlalu anomali sih gitu ya. Itu paling ada beberapa aja sih yang masuk. Ada yang rame nih saat yang selebriti yang ijab kabul tuh Sat. Oh, yang satu napas itu. Ya, yang pas dia ijab kabul ada terjeda-jedanya itu Iya. sahkah? Gimana? Ada jedanya. Iya, Ya. tarik napas. Nah, saya terima Itu pasti nikahnya. kabul itu. Mungkin karena grogi atau Iya. bagaimana ada jeda-jedanya. Iya. Itu banyak netizen yang bilang, "Oh, nggak sah nggak itu." Oh, iya, orang Indonesia nganggap harus satu kali. Iya. Nah, satu kali napas. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana, Sat? Apakah Jadi bos nikah. Yang saya baca saat komennya yang salah itu kalau nggak bernapas. Lucu juga. bahkan kita ngomong zawaj tuka, aku nikahkan kau dengan anakku dulu, terus kita bilang saya terima. Sudah. sah sudah itu ya? Iya. Penting ada saksinya. Kobil tuh, iya. Mobil tuh. Oh, kabul itu udah sah. Udah sah. Bahkan ada yang bilang Sesimpel itu berarti. bahkan ada yang bilang isyarat pun sudah cukup. Gitu. Tapi saya nggak setuju kalau itu. Oh, Harus iya. tetap ngomong kobil tuh. Kalau dalam Itu madhab Syafi'i meremehkan harus- banget dong. Iya. Kalau kasih emosi gitu Sat, gini. Riek. Berarti tapi kok nikah online gitu nggak ada, Sat ya? Eh, Nikah online
Jadi sekarang di Yaman itu banyak yang melakukan itu dan difasilitasi ada ya? sama Tapi berhubungannya online juga enggak? Syekh. Bukan saya dia Zat. Difasilitasi. Kalau zaman dulu itu memang bisa mewakilkan. Jadi saya tulis surat kepada Akil tolong lamarkan si Fulana gitu kan. Nanti Akil bilang sama orang tuanya itu, ini saya mau melamarkan teman saya untuk anak bapak. Jadi nanti dia bilang saya nikahkan anak saya kepada Fulan, saya gitu kan, dengan mas kawin. Terus Akil nanti bilang saya terima nikahnya untuk saya gitu. Nanti kalau ada salah-salah nanti buat dia. Bisa buat dia, iya. Cuma nanti saksi bilang nggak sah. Gitu kan. Nah, iya. Jadi itu dulu begitu. Pada dengki semua. Itu sah, San. Iya, itu dulu begitu. Jadi dulu begitu, ya kan. Nanti bisa juga saya mewakilkan ke Akil gitu kan untuk nikahkan anak si ini. Si bapak perempuan itu wakilkan ke orang lain. Untuk terima nikahnya itu. Atas nama anaknya. Jadi saya nikahkan engkau Fulan anaknya sini yang saya wakilkan kepada engkau, ya kan? Bisa itu. Jadi yang satu mewakilkan Pihak ijabnya, yang satu wakilkan kabulnya gitu. Bisa. Pusing juga. Saling diwakili enak Ya berarti. soal Bisa. PNS. Tapi itu zaman dulu. Nah sekarang kan bisa lewat bisa Zoom. Ya. Padahal dulu itu pas ketika dulu itu bukti video tidak bisa menjadi bukti. Sampai sekarang kayaknya bukti video tidak bisa menjadi bukti. Untuk Apapun kalau dalam syariat ya ulama masih mengatakan itu bukti video belum bisa jadi bukti. misalnya ada yang mencuri nih, ketahuan di videonya Di video. betul dia ngambil barang nih mencuri, itu nggak bisa jadi Nggak bisa jadi bukti. Itu Gitu. dulu ada yang bilang seperti itu, Syekh bilang begitu. Secara Islamnya seperti itu, San. Iya karena kan sebenarnya masuk akal aja, bisa aja diedit apa semua ya. Tapi Lalu bukti apa lagi yang bisa membuktikan? makanya jadi tetap aja bukti yang paling kuat itu ada orang yang melihat. Cuma Tapi bisa saya, bohong. ya itu dia saya bilang sama Syekhnya. Iya. Syekh, zaman sekarang justru bukti paling lemah itu saksi manusia. Gampang banget kita bersekongkol nuduh orang kan. Iya, betul. Nah, jadi walau alam. Nah, sekarang ulama-ulama di Yaman itu kan banyak pelajar Indonesia di Yaman kan. Dan mereka banyak yang udah kebelet pingin nikah semua. Akhirnya difasilitasi dengan nikah secara online, jadi pakai Zoom. Nah, karena mereka berilmu semua kan, dan mereka lihat maslahatnya apa semua bisa, dan tidak ada kemungkinan bohong-bohongnya dengan video itu, jalan. Terus Ya udah, itu kontemporer sudah, bukan masalah zaman dulu lagi, karena zaman dulu kan nggak ada. Ini masalah kontemporer. Pas ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh kan gitu. habis nikah online ngapain? Apa? Habis nikah online ngapain, Sat? Udah sah lah dia jadi istri. Terus? Maksudnya kok ngapain masa pertanyaannya? Enggak, maksudnya kan Habis itu dia mabar Mobile Legend. kan- Ada yang pakai Mia. Iya, nanti ketemunya 2 bulan lagi gitu kan. Tapi selama 2 bulan itu kan udah sah. berarti boleh WA-an gitu misalnya, boleh Iya. video call gitu misalnya. Video call sholat. Sehat, kalau sehat. Iya. Video call syariah gitu. Iya. Udah nggak perlu syariah lagi lah. Udah nggak perlu syariah, udah suami Berarti istri. Ustaz, suami istri ya Ustaz, boleh ya? berarti begitupun kalau misalnya kita talak online juga terhitung. Oh, kalau talak online itu nafsirnya dari dulu suami. sudah sah. Sah. Dari dulu sudah sah. Berarti. Lalu SMS juga boleh? Iya, sah. Lewat surat gitu, pakai kantor pos Iya, gitu? dari zaman dulu pakai surat. Oh. Talak itu ada 1, 2, 3 saja itu apa Iya. sih maksudnya? Kayak talak 1. Kenapa kamu nanya talak? Mau dicoba. Kan ilmu. Banyak yang belum tahu. Pokoknya salah-salah talak istrinya masukin aja ke barak militer. Ya. Ilmu yang jangan dipraktekkan ini. Ini salah satu ilmu yang tidak boleh dipraktekkan. Talak 1 artinya dia mentalak istrinya 1 kali. Kamu saya talak, jatuh talak 1. Terus terserah mau dia nangis habis itu rujuk atau nggak rujuk sampai dia keluar dari pernikahan setelah selesai masa iddah. Kalau nanti nikah lagi atau rujuk kembali, kan jadi istrinya lagi. Terus suatu saat dia bilang kamu saya talak. 2 kali. Nah sekarang udah 2 kali. Oh, 2 kali udah. Nah, udah 2 kali. Nah itu masih bisa rujuk, ya kan? Kalau rujuk bilang apa? Saya rujuk, maka batal masa iddahnya. Gitu. Kemudian setelah ini, abis itu dia bilang kamu saya talak lagi, berarti sekarang udah 3 kali. Nah kalau udah 3 kali nggak bisa rujuk. Jadi dia keluar dari pernikahan, ya nggak bisa kembali lagi sama istrinya, kecuali istrinya udah pernah nikah sama orang lain dan sudah berhubungan suami istri. Habis itu putus atau cerai atau ditinggal mati, baru nanti balik lagi sama suami pertamanya. Dan Makanya ada orang yang mengakali bahaya dengan banget cara nyewa orang supaya Nggak boleh itu, Zat. itu muhalil, itu dilaknat Allah itu. Bush. Yang dilaknat semuanya. Semuanya, yang mintanya, yang
pelakunya. Sama tukang cateringnya juga gitu, WO-nya. Loh, kan Oh. semuanya. Kalau catering kan nggak tahu dia. Oh, catering nggak tahu. WO juga WO. WO. Iya. Ini juga pertanyaan nih, ada titipan teman sih Sat, di grup lah. Ini kan kita ini lagi apa ya, di Instagram atau media sosial ini banyak sekali mengait-ngaitkan semua itu bisnis atau apa segala macam tuh dengan syariah Islam gitu kan, serba Islami apa segala macam. Nah, ini ada teman Sat, dia mau menikah. Terus pakai jasa WO, Sat. WO-nya itu wedding organizer syariah, Sat. Maksudnya nikahnya ikhwan akhwat itu dipisah apa segala macam. Tapi ujung-ujungnya nipu, Sat. Oh gitu. Pertanyaannya adalah apa kira? Nipunya apa gimana nih? Nipunya gimana? Nipunya ya udah nyetor. Ya sudah dibayar lunas. Sudah bayar lunas, Ternyata- akadnya fasilitasnya misalnya 20 juta nih, Nah. dapat catering sekian porsi, desain Fasilitas seperti ini lah pokoknya fasilitas. dekorasinya begini buat berapa tamu tuh udah dibayar semua gitu kan. Udah tinggal Ya pelaksanaan menjelang gitu. hari hal nggak ada kabar saat Nggak ada pas kabar didatangin uangnya udah nggak ada, udah diputar ke mana-mana Pokoknya gitu. nggak bisa diganti. Iya. Nah, itu hukum apa ya? Ya nipu berarti Sat. Iyalah itu nih. Ini masuk ke barak juga gini. Nah tapi Sat, jadi kan Sat gini Sat, orang-orang pada nyata banyak yang ditipu kan, banyak tipu sama orang ini nih. Kemudian orang ini bikin status Sat. Saling kenal mengenal ya. Iya, Orang- teman Iya. kita soalnya. Oh, kenal ini kenal berarti. Nah, Bukan orang cerita. ini bikin status. Hati-hati dengan lisanmu karena nanti itu jadi hutang di akhirat. Menyakiti hati saudara misalnya. Padahal yang disampaikan orang ini memang ya maksudnya orang yang membongkar aibnya dia ini ya supaya hati-hati loh teman-teman, jangan pakai jasa WO-nya Iya. lagi, jasa dia Bukannya lagi. boleh ya saat kita mengumbar aib untuk orang lain ini nggak ikutin gitu. Ya. Iya, itu salah satu yang diperbolehkan jika ada kemudaratan atau ada bahaya yang bisa ditimbulkan orang itu, maka kita bisa sampaikan ke orang lain, hati-hati sama orang itu begini-begini, itu bisa. Nah, boleh berarti Salah Sat, ya? satu- boleh, Sat, ya? Karena kan salah satu yang diperbolehkan. salah satu ya Cuma sebetulnya yang paling besar utama lah. dia nyampaikannya ke hakim, tapi kan kita Oh, ke enggak hakim, kayak gitu ke ya. hakim. Kita bukan sistem yang seperti itu dulu ya. Jadi masing-masing harus menjaga dirinya masing-masing dan kalau bisa menjaga keluarganya, teman-temannya. Iya. Ya dengan cara itulah sampaikan. Jadi hati-hati dengan kamu bilang hati-hati dengan lisanmu, berarti hati-hati juga dengan uang orang. Nanti Iya. jadi Cuaks. hutang di akhirat. NPD nggak sih? Nah itu kadang-kadang ya orang karena kita nih terlalu husnuzon memang. Oh, terlalu. Oh, berarti nggak boleh juga Sat, terlalu khusus Kita itu harus skeptis. Waduh. Skeptis. Apa tuh skeptis? Apa itu Sat? Coba dijelasin. Skeptis tuh artinya tidak langsung percaya perkataan orang. Skeptis. Jadi ada sedikit seuzonnya Sat ya. Iya kan suuzon itu kan jauhi prasangka karena kebanyakan prasangka adalah salah. Salah. Kita bukan suuzon dia ini, tapi misalnya dia bilang aku bisa gini-gini, apa buktinya bisa? Kan bukan suuzon kan? Berarti meng-cross check kembali. Iya, cross check itu bukan suuzon. Misalnya ada bilang, "Iya, saya sudah berhasil sebagai WO sudah 50 nih di portofolio saya." Ya kan? Bener nggak 50? Nah, gimana caranya? Oh iya. Mana? Ya, Boleh lihat testimoni, dong? testimoni. Ya, boleh. Rekomendasi testimoni. Iya kan, gitu kan? Itu namanya skeptis. Jadi maksudnya, wah hebat banget ya 50 ya. Oh, bagus nih orangnya baik, soleh, pakai nama syariah lagi. Pasti benar nih. Pasti bener. Berarti sebelum kita Nggak boleh. akad jual beli pastikan dulu sebelum akad ya. Orang apa namanya partner jual beli kita ini Mitra-mitranya. Ya mitranya sudah jelas, Track Iya. recordnya juga. portofolio juga, testimoninya begitu juga. juga sama orang gitu ngakunya pernah bikin ini, bikin forum ini, apa segala Iya. macam. Terus kita harus dicek juga ini, misalnya apakah dalam rangka, kenapa ketawa? Apakah Aku nggak tahu ya. Ini di luar kepengetahuan. Oh, di luar pengetahuan. Iya. Berdua aja berdua. Iya. Jadi skeptis tuh penting. Kita langsung percaya gitu aja. Nanti ini nih, banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalian nanti misalnya bahkan sampai di tanah suci nih, Akil mungkin tahu kan, orang lagi tawaf, terus ada yang nawarin, Mau mau hajar nggak cuma Hajar Aswad, ya kan? Kan pemikiran kita pertama kali, oh mau dong, sudah kami bantu, ya kami bantu. Kan di Mekah nih siapa nih yang mau berbuat dosa kan? Kayaknya nggak Ternyata mungkin loh. sampai di Mekah depan Ka'bah itu pun ada orang yang nipu. Karena kan secara hukum orang itu harus jelas akadnya di depan. Ini nih tolong menolong atau jasa. Tapi orang tuh nggak akan bilang jasa, mereka akan menyembunyikan itu sampai kita cium Hajar Aswad. Kemudian kita akan Diikutin terus. Diikutin. terus. Tadi sudah Hajar Aswad, kita sudah tolong, kasihlah 200 real, kasihlah 500, kayak gitu-gitu. Dan akan dibuat kita merasa bersalah. Tapi kalau kita mau kuat-kuatan, kita bilang aja loh, tadi kukira tolong menolong.
Kenapa nggak bilang dari awal? Kalau tahu fikihnya kan? Iya. Nggak bisa dong kan gini. Ya sudah kita ngomong di askar yuk. Wih. Ya kan? Bisa gitu, Zat? Ya iyalah, bisa lah. Wah, Tapi bawa ke kayaknya askar dong. yang datangin kamu orang Afrika gede begini. Enggak orang Indonesia. Enggak, Indonesia semua. Kecil-kecil malah. Iya. Ya sudah kita ngomong ke askar mana yang benar kan gitu kan? Takut dong pasti kan. Jadi hal-hal kayak gitu loh. Bahkan depan Ka'bah pun orang berusaha untuk nipu. Tetap ada yang Ya, nipu ya jadi depan Ka'bah. intinya mau nama syariah, justru sekarang saya tuh kadang-kadang agak serem ya. Semuanya disyariahin gitu. Semuanya padahal nggak perlu syariah tapi semua disyariahin. Ya, Hotel syariah. kalau hotel mungkin bisa ya Oh. hotel syariah. Tapi ada yang nggak perlu, misalnya laundry. Laundry syariah. Laundry syariah. Kan penting tuh kan misalnya ada laundry yang Najis, ada najisnya. Nanti kan Siapa yang nyuci ada najisnya Misal saat nggak sadar dia masukin bajunya itu bersama dengan bersamaan ada yang di liur pakaian anjing. dalam yang ada najisnya Iya. gitu kan. apa itu? Males dia nyucikan pribadi, udahlah bawa laundry Ya, aja. atau enggak dia nyucinya langsung dicuci pakai air itu juga gitu loh. Maksudnya nggak dibilas lagi gitu Tidak ada kan. pengetahuan syariah misalnya gitu. secara ini ya, secara norma orang mencuci pakai air apa? PDAM. Air PDAM kan, air PDAM Iya. kan. Ya sih. Kemudian- Sumur di mana? Sumber Ya, bawah. hujan juga bisa. Terserah. Iya. Kan tadi kan Akil bilang siapa tahu airnya bekas yang itu kan. Tapi kan secara norma orang cuci pakai apa? Air yang baru kan, air baru. Kemudian tadi bilang kalau seandainya celana dalamnya ada najis. Ada najis celana dalam, ada baju-baju lain, ada air. Ketika airnya masuk ke mesin cuci, najisnya langsung hilang itu. Oh, Karena cara gitu. membersihkan najis dengan dialiri air. Oh. Berarti sudah hilang. Sudah hilang. Tapi kalau dibalik ada air duluan. Sampai hilang betul-betul hilangnya Iya, ya. iya. Tapi ketika dia kena air sampai dia hilang najisnya, hilang. Misalnya bekas ngompol kan nggak terlalu kelihatan. Kena air, zatnya hilang, udah hilang. Apalagi sampai Digiling dia kan. hilang. Nah, jadi yang masalah mungkin ada baju yang kena liur anjing, ditaruh di situ bukannya hilang, malah semuanya kena najis. Pertanyaannya, tahu nggak kita baju kita dicampur dengan baju orang yang kena liur anjing? Itu nggak perlu sampai ngecek, nggak perlu ngecek Pak sampai ini itu. kenal liur anjing kan nih Pak bajunya? Ada Iya. scan, ada scan, ada scan. Iya. Makanya itu ada hal-hal yang syariah. Misalnya tiba-tiba nanti jual mikrofon syariah misalnya. Apa urusan syariah dengan mikrofon gitu kan? Nah, itu banyak tuh nanti. Pernah dipegang Habib. Kalau bisnis gimana? Bisnis, Tat? Hah? Bisnis. Kenapa? Saya jualan susu nih, susu. Kacamata, Tat, Susu nih, kacamata. Tat, susu. Ah. Atau kacamata deh ya. Nah, Ya, beli susu gratis kacamata dan Kebalik. pendapatannya ini disedekahkan gitu loh. Oh, itu yang dikatakan Untuk syariah gitu. Palestina atau untuk anak-anak pondok pesantren. oh itu boleh itu. Oh, boleh aja. Nggak masalah. Itu yang penting dia lakukan. Kalau nggak berarti bohong. Oh iya. Kan dia nggak tahu berapa ininya kan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya kan? Yang penting ada sebagian disedekahkan. Siapa tahu cuma berarti 200 nggak rupiah. Bisa jadi. Kan banyak ditemukan seperti itu kan. Kayak apa namanya? Membeli plus sedekah gitu loh. Iya. Membeli Anda sambil membeli ini bersedekah. sama dengan menyedekahkan untuk Ya. apa, memberi makan apa. Oh, berarti nggak apa-apa gitu ya. Oh itu biasa diterapkan dia nggak sih di ustadz-ustadz kalau safari dakwah nggak sih? Beli sajadah ini yang situ donasi. Aku udah Nah, di satu sisi. Soalnya berapa kali di masjid saya saat seperti itu. Iya, iya. Beli Iya. sejadah, beli apa ya, pokoknya beli ini dengan harga di markup dikit itu Iya, untuk sumbang harganya sih, markupnya untuk, besar. sumbang ke pondok lah, pembangunan pondok. Saya pernah ikut- Lelang juga bisa. Lelang lah. Iya. Ya lelang lah boleh. Saya pernah Lelang Surban hadir Chef di acara yang kayak gitu. Si ustadznya nawarin nih baju yang saya pakai ini mau saya jual. Dia buka jubahnya, tapi dia ada baju dalamnya. Oh, saya kira telanjang. Ini Kelihatan kan? dia buka harga berapa coba? 100.000. 10 juta rupiah. Oh. Siapa yang mau 10 juta rupiah? Buset dah, siapa yang mau? Ternyata ada juga yang mau. Kan barokah, Zat. Iya, dipakai kan. Dipakai Karena nanti ulama. hasilnya akan disumbangkan ke Bla bla bla. ya kayak gitu-gitu. Mbaknya udah mau pergi. Ada pertanyaan nggak? Ya sambil mungkin ada pertanyaan mungkin sekarang. Iyalah udah kemalaman. Oh ya udah jam kemana-mana 10 udah jam 10 lah ya. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan Ada silahkan. pertanyaan mungkin teman-teman. Ini slow banget ini. Oh, udah mau keluar ya? Mungkin ya. Seperti itu ya ternyata ya. Ya. Masya Allah banyaknya ilmu ya. Tadi banyak kalau ternyata. tadi soal balik lagi soal barak tadi itu ya, ya itu tadi kan jadi kemana-mana pembahasannya. Iya, saya siap kalau begitu masuk barak. Ya, Pak. saya juga siap. Ini siap nggak masuk barang? Jemput saya. Ya, Kalau aku Daripada itu, disi- daripada login semua ya. daripada disebut pengangguran kan mending kerja di barak. Iya. kerja di barak novel. Tapi lumayan nggak sih bisnis di baraknya?
buka warkop pasti laku nggak sih? Apalagi bisnis di barak tuh kan PNI-nya apa nggak di bisnis juga itu. Iya, mereka TNI. Oh. Bikin warkop kan mie, pop mie pasti Sudah banyak ada yang jual. Sudah ada itu. kan, Udah sudah ada ada kantinnya juga. dong, sudah ada Sudah. kantinnya. Siapa tahu kan. Yaudah, ini buat mancing juga pertanyaan nih, saat ada yang masuk di pertanyaan IG dari kemarin sih. Saat mau tanya, nih inget sih. Apa hukumnya laki-laki memakai kalung atau gelang? Oh, pasti nanti dikaitkannya dengan menyerupai perempuan kan? Ya. Tapi Tapi sekarang kan banyak pertanyaan- juga sekarang anak ya di zaman saya juga itu juga maksudnya pakai gelang-gelang yang hitam gitu Iya, iya, pakai pertanyaannya mirip perempuan nggak? iya. Enggak kan? Enggak sih, enggak. Ya udah berarti enggak Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Itu cuma budaya biasa. Aksesoris ya? Aksesoris biasa. pakai cincin juga berarti gitu. Kalung tadi kalung Ustaz, kalung. Iya, kalung. Aman berarti. Aman aja. Jadi intinya menyerupai perempuan atau enggak? Oh. Oh itu aja landasannya berarti. Iya kan, nggak boleh menyerupai perempuan. Tapi Tapi kan sekarang ada orang pakai kalung, terus gambarnya tengkorak misalnya contohnya Iya, gitu. tengkorak. Menyerupai perempuan atau enggak? Atau dia pakai kalung rantainya gede-gede, gitu kan? Rantai gede-gede. Gelangnya juga kayak rantai apa gede-gede gitu kan? Menyerupai enggak? Kalau enggak menyerupai berarti enggak masalah gitu. Justru malah kalau nggak pakai gelang, nggak pakai kalung, nggak pakai itu, tapi kelakuannya kayak menyerupai perempuan, Itu nggak boleh. itu nggak boleh ya pasti itu. Tapi kalau misalnya memang anunya sifatnya begitu nggak bisa diubah ya itu diuzur lah. Oh di user ya. Tapi kalau dia memang pura-pura yang kayak gitu itu kan ya nggak boleh. Kayak gitu. Tapi nanti ada lagi bilang, oh tapi itu tasyabuh bil kufar. Ya mengikuti Menyerupai orang kafir kan. Kafir kan juga pakai. Pertanyaannya Apa sih? ini, baju kayak gini, dipakai orang kafir nggak? Kayaknya sih iya ya. Ada kerah. Kayaknya sih iya sih. Ya kan? Oh, kalau baju ini juga nih, dipakai orang kafir nggak kayak gini? Dipakai dong. Dipakai kan? Ini Orang kan umum pakai jas juga kan? Pakai. Nah, apakah itu tasyabuh bil kufar? Jawabannya enggak. Yang dimaksud tasyabuh bil kufar adalah yang enggak dilakukan agama lain atau orang beragama lain gitu ya. Kecuali mereka. Oh gitu. Jadi misalnya mohon maaf nih, contoh kalung salib. Oke. Ya, apakah mungkin ada orang misal orang Hindu pakai kalung salib? Kan enggak. Kalung salib memang identik sama Nasrani gitu kan. atau Terus Katolik kita gitu pakai begitu berarti artinya tasyabuh bil kufar. Gitu ya. Tapi kalau kayak jas, sepatu, pantalon ya gitu kan. Kemudian rantai misalnya kita pakai. Suka misalnya ini saat tahun baru trompet, terus pakai atribut gitu, terus ulang tahun niup api karena apa majusi segala macam tuh. Itu apakah mirip dengan majusi? Sebenarnya enggak. Kan Tapi dia berdoa lebih nih, ayo make a wish gitu depan api gitu. Oh iya, kalau itu tasyabuh dengan tasyabuh, orang iya. yang percaya yang seperti itu kan. Oh gitu. Bener boleh kita tiup lilin doa dulu. Iya. Berarti tiup dulu lilinnya aja, biar aman tiup dulu. Iya, jadi jangan Pakai lilin. tiup sambil berdoa gitu. Tiup sambil berdoa. Itu kan ngikutin orang yang merasa bahwa kalau tiup sambil berdoa doanya dikabulin. Padahal kan doa dikabulin emang dengan cara tiup. Padahal dikibulin. Nggak, tapi kalau cuman Ikut-ikutan. ikut-ikutan Siapa yang maksudnya ketawa cuman itu? formalitas doang kayak ya udah saya teman-teman begitu ya udah gitu aja gitu nggak apa-apa. Itu yang agak berat itu. Itu yang Sama berat. kayak Halloween. Oh gitu. Iya. Ya, Halloween jadi gimana? Halloween kan iya. April Mop, Halloweennya Ya, gitu-gitu. kalau Halloween itu jelas, dia Halloween itu dari kebudayaan orang Irlandia kuno, yang mana mereka meyakini bahwa ketika tanggal 30 Oktober perpindahan antara musim gugur ke musim dingin, disitulah banyak roh-roh jahat keluar. Waduh. Maka mereka menggunakan pakaian-pakaian menyeramkan agar gak kena ganggu roh jahat. Jadi roh jahat pas ngeliat dia, oh ini teman kita teman nih. kita. Iya kayak gitu. Oh. Jadi kayak jimat. Tapi malah Bisa, lucu bisa, ya, labu kan itu palanya labu. Jadi akhirnya Labu-bu. Nah, sekarang kita pakai itu, kita bilang enggak kok, kita nggak ada maksud apa-apa, kita cuma pakai pakaian aja. Masalahnya gayanya itu diambil dari keyakinan lama itu kan. Nah, itu seperti ini, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita sholat ketika terbit matahari. Oh ya. Matahari tepat di kepala ketika terbenam matahari. Yang terbit sama terbenam ini dikatakan karena sholat di antara dua tanduk setan, sama juga menyerupai orang yang menyembah matahari. Jadi orang nyembah matahari ketika terbit mereka beribadah, ketika terbenam juga mereka beribadah. Pertanyaannya ketika kita sholat di waktu itu, apakah kita beribadah kepada yang lain? Enggak kan, kita beribadah kepada Allah kan? Walaupun beribadah kepada Allah, tetap tidak boleh karena menyerupai. Yaitu untuk sholat sunnah mutlak ya, yang nggak ada sebab, cuma ingin sholat kepada Allah. Oh, kalau sholat asar ya. Tapi kalau sholat asar, subuh telat gitu? sholat tahiyatul masjid, ya itu masih boleh semua. Oh, masih. Nah, jadi
kalau kita pelajari sholat sunnah mutlak di waktu yang diharamkan itu nggak boleh, padahal nggak ada maksud apapun kecuali beribadah kepada Allah. Cuma gara-gara menyerupai Iya. orang-orang Iya, penyembah matahari. Apalagi pakai topeng gaya Halloween yang nggak ada maksudnya kepada Allah kan? Nggak ada ibadah sama Nggak ada sekali ibadah sama itu. sekali kepada Allah kan? Tapi itu adalah ibadahnya orang Irlandia kuno dulu. Nah, jadi khawatirnya kita ikut-ikut tiup lilin itu dia bisa masuknya ke situ. Alhamdulillah. Jadi nggak usah tiup lilin, gini aja. Oh, gitu. Oh, Kan nggak ada tuh yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngerayakan ulang tahun ini kan barakallahu fikum. Kalimat merayakan tuh apa? Ya, Ada namanya memperingati, ya memperingati. ada namanya merayakan. Jadi jangan sampai orang menganggap merayakan tuh berarti Party. cuma barakallahu fik, ya barakallahu fi umrik, itu disebut merayakan. Itu bukan merayakan, itu cuma ucapan doa. Doa itu boleh. Oh boleh boleh. Tapi kalau Ada yang bilang nggak boleh karena Rasulullah nggak pernah lakukan. Rasulullah hari Senin puasa. Apa sebabnya hari Senin puasa? Kan Senin kan payakannya. karena lahir di bulan hari Senin kan berarti boleh-boleh aja dong mengingat hari kelahirannya beliau berpuasa gitu kan? Bid'ah. Mana ini? Iya, iya. Mungkin. Iya. Itu salah satunya. Jadi Film kalau itu film. cuma Malaysia. doa gitu kan. Ada yang keras banget, nggak ada doa kayak gitu-gitu. Saya bilang, sejak kapan kamu didoain sama temanmu? Kapan kamu didoain teman? Kapan kamu diingat temanmu? Nggak ada. Pas kamu ulang tahun, mereka ingat kamu didoain. Kan mending lumayan lah daripada nggak diingat sama sekali kan. Sekali setahun lumayan sekali Iya. setahun. Bagus, artinya bagus tuh gitu ya. Semoga lo memberkahimu gitu Iya kan. kan? Ya, Nah. kayak umurmu fi umri. Kenapa nggak tiap hari? Masalahnya temanmu nggak akan doain kamu setiap hari itu aja. kenapa hari itu aja gitu. Iya. Oke. Sama dengan hari ibu, selamat hari ibu kan itu. Iya itu hal yang normal, itu mubah semua. nggak apa-apa berarti. Itu muamalah. Karena ada yang biasa. bilang, oh berarti cuma sehari aja hari ibu, hari yang lain enggak. Karena kalau nggak mereka lupa juga dengan ibunya. Kecuali pas hari itu, oh iya itu hari ibu. Kasih sesuatu ke ibunya gitu kan. Nah, Ya daripada nggak sama sekali gitu daripada nggak kan. sama sekali gitu kan. Bagus aja itu bukan masalah akidah itu. Oh. Memang ada orang yang mau menyeret itu ke masalah ibadah gitu kan atau akidah, tapi itu nggak cocok. Dia itu muamalah biasa. Kayak kita kumpul sekarang ini. Ya, kita kumpul sekarang. Ini kan muamalah biasa. Muamalah biasa. Terus di dalamnya ada Nasi goreng. membaca ada hadis, ada kita baca hadis ya. Kita ada baca hadis, kita ada sebut ayat Al-Qur'an gitu kan. Nah, sejak kapan Rasulullah kayak kumpul-kumpul Ya, habis Isya, ada habis mic Isya, begini, ya, mic. kemudian Podcast. berempat ngobrol di depan. Ya, ini ya, yang lain Khulafaul duduk di sini. Kan ya kan kayak gitu kan? Ya, sejak kapan ini ada Nabi, ada Umar, ada siapa gitu. Podcast tuh nggak ada. Podcast. Oke. Ada videografernya Iya. kan. Lightingnya Jibril langsung. Ya teman-teman ada yang mau bertanya mungkin silahkan. Mungkin kayaknya sudah Alhamdulillah saya kayaknya udah waktunya masuk kelas lagi. Apa ini? Apa ini? Saya mau masuk kelas loh ini. Kalau gitu biar nggak punan. Kok punan gimana, Zat? Apa itu? kepuhunan Punan. gimana? Kalian di Kalimantan ini kan Apa, Bang? punan. Oh, pernah dibahas. Nyicip. Ini nyicip di Bejapai, Saya bejapai. ditawarin ini ada mantau ini kan. Dari mantau mana ini? Mantau. Oh, iya. Oh. Tapi ini Mantau berau. Kepuhunan berarti ini apa? Kayaknya tahayul. gosong. Itu ini tahayul atau Khurafat. mungkin cocoknya disebut tatoyur. Totoyur. Mungkin tatoyur kali ya. Tapi intinya itu tahayul lah, nggak ada urusan sama sekali dengan itu ya. Nah. Jadi kan kalau di Kalimantan Tatoyur itu misalnya ini. ditawarin gitu kan, Zat. Nanti kamu kenapa-napa loh. Iya itu tatoyur. Jadi Harus gini. makan dulu, nggak boleh. Orang Arab dulu ketika mau berangkat safar dia akan melepas burung di sangkar gitu kan, dia lepas. Kalau ke kanan, oh berarti ini petanda baik, kita jalan. Tapi kalau ke kiri, berarti ini petanda buruk, jadi jangan jalan. Itu namanya tatoyur. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh tuh, ya. Jadi sekarang kamu kalau nggak makan nanti Kenapa di jalan? kenapa di jalan? Tapi banyak yang kenapa-napa, Zat. Iya, banyak yang Iya. terjadi seperti karena percaya mungkin karena Tuhan ini Mungkin habis itu dikasih makan, rantainya diputus kali. Nggak, Mungkin kalau atau kalimat enggak, seperti itu harus ada bukti empirisnya. Wis. Kamu berat kamu lalu. Iya. Mahasiswa datang. Enggak, soalnya saya ini pendatang nih saat dari Makassar. Oh iya kak gitu kak, aduh jadi saya makan gitu. Kan. Ya kan, ya makan Sebenarnya aja bisa kan. lebih ke menghormati juga sih saat, jadi ada dua kepunannya itu dan lebih ke menghormati mereka sebagai. Tapi pernah nyoba nggak beneran nggak makan? Nggak kenapa-napa? belum selama ini belum. Tapi coba deh. Coba. Misalnya aja membuktikan gitu kan. Bener nggak? Saya pernah nggak kayak gitu. Pernah nggak, Sat? Atau karena yang biasanya nyuruh itu ibu saja, jadi ya udahlah. Mau nggak mau, kalau udah siap ke luar itu kan, deh ini
pegang dulu, bahkan sampai cuma megang doang. Saya nggak makan udah kenyang gitu kan, udah pegang aja. Ya, cuma megang gini doang. Yang supaya yang penting supaya nggak sial kan? Iya gitu-gitulah gitu. Itu termasuk syirik nggak sih atau kayak gitu? Ya maksudnya kalimat syirik itu seandainya dia meyakini dari kue ini bisa menimbulkan Kemaslahatan atau kemaslahatan mudaratan dari kue ini, iya syirik. Tapi kalau dia menganggap bahwa Allah akan menurunkan bala kepada orang yang menolak kue, nah itu bukan syirik. itu berarti ya boleh-boleh. Dia, Mungkin tapi itu ya kepercayaan maksudnya, rezeki gitu ya kan. menurut rezeki ya. Ada Kita bisa loh, kalian cobain dulu, ini enak banget loh. Oh iya, ini apa dari produk dari siapa ini? Mantaunya enak banget loh ini. Mantau enak banget. Oh galiong nih, Galiong, mantau masih galiong. ada dia di atas. Beli di mana? Enggak, dimasakin aja. Dimasakin. Mantau galiong. Sebelum bisa tadi. Mantau galiong. Mantau galiong di Gunung Pasir depan Setia Madani. Di Madani. STI Madani. Seberang Musola Al-Khair. Musola Al Khair. sebelumnya perpustakaan Kota Balikpapan. Gimana saya reviewnya, woi? Jadi Jadi Teksturnya itu Bisa, pas ya. gitu ya. dia empuk, Empuk ya. kemudian pas di mulut itu dia bisa langsung lumer dikit. Oh, lumer. Tapi nggak langsung lumer, dia jadi kayak lembut dan ada kerasnya gitu. Jadi Crunchy-crunchy-nya pas ada banget, ya? ya. Crunchy lagi dia karena digoreng crunchy gitu ya. di luar, lembut di dalam. Begitu di dalam pecah di mulut. Wah, kesukaan Bang Bobi ini. Dan di dalamnya ada coklat. Wah, ada juga isinya ada yang Ada banyak isinya, ada Ada daging, coklat, strawberry. ada yang original juga nggak ada Bahkan bisa isinya daging. Ya, daging daging nggak ada hitam. Iya. Isinya lilin nyala gitu. Doa lagi. Jadi teman-teman coba aja lah. Setiap pagi ada kali ya. Kita ngambil satu makan aja. Ada lagi pertanyaan nggak? Ada nggak ada nih, udah capek Ada nggak? semua. Beneran Mau ada makan nasi pertanyaan goreng nggak? nih Satu deh atau dua atau apa? Sebelum jam 10 nih, lagi jam 10. Tiba-tiba dia nanya lagi. Nggak ada. Pernah mendapatkan pengalaman mistis nggak? Kemarin apa mistis ya? Ini introvert semua Zat. Jadi Itu temannya Bang Bobi, mungkin gimana? Orang yang sus. Gak ada yang mau nanya? Bro, akhirnya aja udah. alhamdulillah kayaknya saya izin Pak Ustadz, Pak Guru, saya balik ke kelas lagi Iya, ya. saya masih juga ditunggu kepala sekolah nih. Iya nih. Kepala sekolah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini murid, ini guru, ini siapa? Ini mahasiswa. Ini masa depan dia, masa depan. Ini kan SMA. Saya pamit dulu saya. Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Ya. Ya itulah tadi teman-teman, kita di series kedua. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz. Kita tadi bersama juga senior kita mungkin. Senior, Senior dan siswa senior dan guru senior. ada siswa senior, ada guru senior. Kita semoga berkah lah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.